Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Abdul Halim selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran dan teman-temanku semua yang insya Allah saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Tafsir di Era Nabi dan Sahabat. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung berikan kepada pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkembangan tafsir pada zaman Nabi dan para sahabat. Definisi tafsir. Secara bahasa, kata tafsir mengikuti pola tarofi, berasal dari kata al-fashr, yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan yang abstrak. Dalam lisan al-Arab, al-tafsir berarti menyingkapkan maksud suatu lafaz yang muskil atau pelik. Sedangkan al-fashr berarti menyingkap sesuatu yang tertutup. Adapun tafsir menurut pengertian istilah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT, sehingga yang kurang jelas menjadi jelas, yang samar menjadi tidak samar, yang sulit diterapkan menjadi mudah diterapkan, dan yang merupakan rahasia tidak menjadi rahasia lagi, sesuai ukuran kemampuan manusia. Nabi Muhammad merupakan penafsir awal bagi ayat-ayat Al-Quran yang tidak difahami oleh para sahabat. Hal ini berlaku ketika para sahabat bertanyakan tentang perihal persoalan yang tidak difahami oleh mereka. Namun, keseluruhan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad tersebut tidak sampai pada umat Islam hingga masa kini. Oleh itu, terdapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa riwayat-riwayat tentang tafsir Nabi Muhammad SAW itu tidak sampai pada umat Islam. Dan sebagian pendapat lainnya menganggap bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. Salah satu tafsir Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad ialah berkenaan pernyataan seorang sahabat yang menanyakan kepada baginda Rasulullah mengenai sholat wusta yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Di dalam surat itu tidak dinyatakan secara jelas mengenai yang dimaksud sholat wusta. Menurut riwayat Tirmidzi, Muhammad menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sholat wusta ialah sholat asar. Rasulullah SAW adalah penggagas kepada tafsir Al-Quran karena baginda berperan menjelaskan ayat-ayat yang tidak difahami oleh para sahabat. Ia berdasarkan kepada firman Allah, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Sejarah tafsir pada zaman sahabat. Pada masa sahabat Nabi, kebutuhan masyarakat terhadap penjelasan ayat Al-Quran mengalami peningkatan baik dari kalangan sahabat kecil yang mulai balik dan bersemangat untuk mempelajari agama Islam yang bersumber dari Al-Quran. Dari pengajaran Al-Quran dan tafsirnya, para sahabat merujuk tafsir mereka kepada 5 hal, yaitu A. Sumber Al-Quran Al-Karim. Para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran sebagaimana yang telah mereka pelajari dari Rasulullah dengan periwayatan. Akan tetapi hal itu sangat sedikit dan terbatas. B. Sumber hadis nabawi. Selain dengan ayat Al-Quran lainnya, para sahabat berusaha juga meriwayatkan hadis nabawi berkaitan tentang tafsir ayat Al-Quran dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Pada kondisi lain, para sahabat tidak menyebutkan sanadnya kepada Rasulullah dalam menafsirkan Al-Quran. Kedua hal ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi berpatokan pada hadis nabawi setelah tidak menemukan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran.
C. Sumber bahasa Arab. Apabila para sahabat tidak menemukan tafsir dalam ayat Al-Quran dan tidak juga penjelasan dari Rasulullah, mereka merujuk tafsir Al-Quran kepada bahasa Arab. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab, yakni bahasa yang digunakan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mereka memahami kitab firman ilahi dengan baik. Para sahabat pun berusaha menafsirkan Al-Quran dengan bahasa mereka ketika tidak ditemukan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabawi. D. Sumber ahlu kitab. Salah satu sumber tafsir di zaman sahabat adalah ahlu kitab, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Hal ini dikarenakan bahwa Al-Quran sesuai dengan Taurat dan Injil dalam beberapa masalah, khususnya dalam kisah para nabi alaihi salam dan kisah umat terdahulu. Akan tetapi, Al-Quran menggunakan metode yang berbeda dengan manhaj Taurat dan Injil, sehingga berbeda dalam beberapa masalah syariat dan tidak menyebutkan kisah secara keseluruhan dari semua jalan ceritanya. Hanya disebutkan secara singkat untuk memberikan pelajaran. Penggunaan ahlu kitab sebagai rujukan yang sempit dan terbatas. Hal itu dikarenakan kitab Taurat dan Injil telah terjadi penyelewengan dan perubahan isi kitab. Oleh karena itu, para sahabat sangat berhati-hati mengambil berita dari ahli kitab untuk menjaga akidah Islam dan Al-Quran Al-Karim dari penyelewengan. E. Pemahaman dan ijtihad. Para sahabat juga menggunakan ijtihad dan pemahaman mereka dalam menafsirkan Al-Quran dan dalam mengambil istinbat hukum jika mereka tidak menemukan tafsirnya dalam ayat Al-Quran, sabda Nabi dan bahasa Arab. Akan tetapi pemahaman para sahabat tentang Al-Quran berbeda-beda. Hanya saja, ijtihad mereka dalam penafsiran itu terbangun di atas ilmu, tidak mengatakan sesuatu tentang Al-Quran tanpa ada landasan ilmunya. Sehingga ijtihad mereka ini menyelesaikan permasalahan yang sulit dipahami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan keistimewaan tafsir Nabi Muhammad SAW. Karakteristik dan keistimewaan tafsir Nabi Muhammad dalam setiap era generasi memiliki ciri khas atau simbol tersendiri. Dalam tafsir Al-Quran pun demikian. Tafsir era Nabi Muhammad memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri yang mana ia telah menjadi sumbu sejarah dari penafsiran Al-Quran. Adapun karakteristik tafsir era Nabi SAW. Yang pertama, prinsip praktik menafsirkan ayat-ayat yang ditemui bermasalah dan implementatif. Yang kedua, sifat diterima tanpa ada kritik. Tokoh Nabi Muhammad menjadi rujukan utama dan memegang otoritatif. Yang ketiga, metode bil-wajh di bawah bimbingan wahyu ilahi dengan sedikit analisa kebahasaan bi-al-rayi. Yang keempat, sumber Allah dan malaikat Jibril. Yang kelima, validitas terjamin. Yang keenam, model penafsiran bersifat ilmi global yang disampaikan secara oral. Yang ketujuh, Al-Quran tidak semuanya ditafsirkan oleh Nabi Muhammad, tetapi sebagian saja, yakni pada ayat-ayat yang dikira muskil untuk dipahami oleh sahabat. Yang kedelapan, sedikitnya perbedaan dalam pemahaman terhadap ayat Al-Quran, diantaranya para sahabat daripada masa setelahnya. Karena jika terjadi perselisihan pemahaman antara sahabat, maka ada Nabi Muhammad sebagai pihak penengah dan pengadil di antara kedua belah pihak yang berselisih. Yang kesembilan, dalam menafsirkan Al-Quran, Nabi Muhammad hanya mencukupkan pada makna global dan tidak mendalami maknanya secara terperinci. Ke-10, penjelasan yang singkat terhadap makna lughawi. Ke-11, belum ada pembukuan tafsir Al-Quran. Berdasarkan keterangan di atas, penulis berkesimpulan bahwa tafsir era Nabi Muhammad memiliki keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, dijamin kesahihannya karena selalu berada dalam bimbingan wahyu ilahi. Yang kedua, mufasirnya langsung dari Nabi Muhammad SAW yang bersifat otoritatif, yang mana beliau adalah Rasul yang diberi wahyu berupa Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki wahyu. Yang selanjutnya adalah
ciri-ciri tafsir Al-Quran pada zaman sahabat Rasulullah. Yang pertama, tafsir pada zaman sahabat hanya mengulas ayat-ayat secara umum, tidak secara terperinci. Yang kedua, para sahabat tidak mengeluarkan sembarang hukum daripada maksud ayat. Yang ketiga, tafsir-tafsir dan uraian mereka terhadap suatu ayat tidak ditulis dan dibukukan. Apa yang ditulis hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis saja. Yang keempat, penafsiran sahabat adalah bergantung kepada ashab al-nuzul, sebab turun sesuatu ayat. Yang kelima, periwayatan sahabat daripada ahli kitab. Ia terbagi kepada dua pandangan. Mulanya yaitu yang pertama, fungsi Nabi Muhammad selain menyampaikan wahyu berupa Al-Quran juga merupakan seorang mufasir dari Al-Quran. Beliau punya otoritatif sah di dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, Nabi mempunyai motif tersendiri. Di antaranya ada yang untuk pengarahan, untuk petunjuk pelaksanaan, untuk koreksi, dan lain-lain. Tafsir Nabi sendiri bisa kita lihat pada kitab-kitab hadis mutabaroh dan jumlah hadisnya sangat banyak. Yang kedua, tafsir era Nabi Muhammad memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri dibanding dengan tafsir-tafsir lainnya. Metode fleksibel, sedikit terjadi perselisihan dan lain-lain. Sedangkan keistimewaannya ialah dijamin kesahihannya karena selalu berada dalam bimbingan wahyu. Penafsirannya langsung dari Nabi, yang mana beliau adalah Rasul yang diberi wahyu berupa Al-Quran oleh Allah yang sang pemilik wahyu. Tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.